Lah, orang Jawa aja pergi ke Malaysia, ngapain gua ke Jawa? Hei, di Jawa sana murah. Tolong ya kawan-kawan, jangan menghina suku Jawa. Karena banyak sekali saudara saya Orang Jawa nggak ada yang jadi ustad. Kenapa ya? Yang ramai, kuli bangunan, tukang kebun, artis pun nggak ada yang orang Jawa. Semua orang Aceh yang di Jakarta itu artis. Macam Tuku Wisnu, Cutari, Ariel Noah, kan orang Aceh itu. Bahwa kemerdekaan ini. Hei, ketemu lagi dengan Rizka Yuni di Jagat Maya. Guyonan memang sering menjadi bumbu percakapan. Namun, tak jarang candaan melenceng menjadi stereotip. Salah satu yang kerap jadi sasaran empuk adalah suku Jawa. Mengapa bisa begitu? Akarnya tidak sederhana. Jumlah masyarakat Jawa yang besar dan keberadaannya di banyak wilayah membuat mereka sangat terlihat di ruang digital. Stereotip lama yang lahir dari penyederhanaan budaya, cara bicara, hingga kebiasaan sehari-hari mudah diangkat ulang dalam bentuk meme dan konten lucu. Algoritma media sosial pun ikut berperan. Apa yang dianggap ramai dan lucu akan terus disebarkan. Meskipun isinya mereduksi identitas suatu kelompok, pada tahap tertentu, candaan yang berulang bisa berubah arah. Dari sekadar olok-olok menjadi pelabelan negatif. Beberapa orang bahkan merasa wajar menyampaikan ujaran yang merendahkan suku tertentu di media sosial. Padahal, di balik layar ada manusia dengan harga diri, sejarah panjang, dan kebudayaan yang kaya termasuk suku Jawa dengan tradisi seni, bahasa, dan nilai-nilai kearifan lokalnya. Yang sering terlupakan adalah bahwa identitas tidak pernah tunggal. Orang Jawa tidak bisa disamaratakan. Mereka beragam, tinggal di berbagai daerah, memiliki pandangan dan karakter yang berbeda-beda. Stereotip menyederhanakan kenyataan itu, lalu menjadikannya bahan lelucon yang bisa menyakiti. Tolong ya kawan-kawan, jangan menghina suku Jawa. Karena banyak sekali saudara saya orang Jawa dan tetangga saya pun sangat banyak orang Jawa di sini. Kami hidup damai, hidup berdampingan, tidak ada saling hina menghina. Jadi ketika mereka baca komen di video saya, bang ini kok mereka hina suku Jawa, jadi saya malu. Ya, tolong kawan-kawan semuanya, kalau ada yang menghina suku itu dia sudah tidak sehat. Itu adalah orang gila yang menghina suku lain. Jadi tolong sama-sama kita perbaiki diri, jangan saling menghina ya. Dah 2025 dah. Kita anak-anak Jawa dah tak perlu nak merentan dah. Kalau pergi raya orang kata muka Jawa. Muka Jawa, muka nampak sangat muka Jawa. So, Jawa hama. Sering lihat komentar seperti begini nih, Jawa hama di media sosial. Miris ya. Komentar begitu bukan hanya menyakitkan tapi juga buta sejarah. Sebelum gampang mengitik komentar negatif, mari kita lihat fakta sederhana dari masa lalu. Di saat banyak belahan dunia lain masih dalam masa kegelapan, peradaban di Jawa sudah mencapai puncaknya. Buktinya ada di depan mata kita. Candi Borobudur abad ke-9 ini bukan sekedar tumpukan batu, ini adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun oleh dinasti Shailendra. Borobudur adalah bukti penguasaan teknologi arsitektur, matematika, dan seni ukir yang sangat luar biasa. Membangun ini butuh ilmu yang sangat tinggi. Candi Prambanan abad ke-9 itu tidak jauh dari Borobudur. Berdiri megah, candi Hindu terbesar di Indonesia, dibangun oleh kerajaan Mataram kuno. Puncaknya menjulang 47 meter, ini bukti adanya sistem pemerintahan dan sosial yang sangat terorganisir, yang mampu mengelola proyek raksasa. Ratusan candi lainnya, ada Candi Sewu, Lausan, Mendut, dan masih banyak lagi. Semuanya dibangun dengan presisi dan nilai seni yang tak ternilai. Membangun semua karya agung itu membutuhkan ilmu pengetahuan, organisasi sosial yang stabil, gotong royong ribuan orang, sebuah peradaban yang maju. Jadi kata-kata hama adalah hinaan yang tidak berdasar fakta sejarah, membuktikan bahwa leluhur di tanah Jawa adalah pembangun peradaban yang karyanya diakui dunia hingga hari ini. Membuat postingan ini khusus menyampaikan rasa salut saya kepada suku Jawa. Jadi begini, suku Jawa ini walaupun dihina oleh orang yang berwajah Bangladesh, tetapi mereka tetap sabar. Bahkan mereka membalas di dalam komen itu dengan perkataan yang penuh lembut, perkataan yang penuh arti. Ini yang harus menjadi contoh tauladan bagi
seluruh suku-suku yang ada di Indonesia. Kesabaran orang Jawa ini harus menjadi contoh tauladan untuk seluruh suku-suku di Indonesia. Jadi memang betul kata orang Maluku Utara itu mengatakan bahwa Indonesia ini seandainya kalau tidak ada orang Jawa, Belanda dan sekutu, jangankan 300 tahun, satu bulan saja sudah bisa menguasai Indonesia. Tetapi mungkin ini yang dimaksud dengan Rasulullah, bahwa senjata yang paling ampuh itu doa dan sabar. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia ini merdeka itu karena ketabahan dan kesabarannya orang Jawa yang menghadapi segala tantangan. Jadi orang itu sebenarnya yang berwajah Vrindavan ini, orang yang berwajah Vrindavan ini yang tidak mau membaca dan mendengar sejarah, hanya mau memprovokasi orang Melayu untuk mendirikan sebuah negara di dalam negara Indonesia ini. Jangan dengarkan mereka itu seolah-olah mengatakan orang Jawa itu tidak pernah berjuang. Tetapi orang yang berwajah Vrindavan perlu kalian tahu bahwa Belanda datang itu pada saat itu tuh berhubungan baik dengan segala suku, walaupun ada persaingan dalam bentuk dagang dan sebagainya, sosial politik. Tetapi perlu tahu bahwa orang yang melakukan kontak fisik pertama, orang yang melakukan perlawanan pertama kali, kontak senjata pertama kali dengan Belanda itu pemuda-pemuda Jawa, disebut dengan perang di Panegoro. Mereka berperang selama 45 tahun. Itu di suku-suku lain belum memerangi Belanda, itu Jawa sudah memerangi Belanda duluan selama 45 tahun. Baru pecah di seluruh Nusantara ini mereka melawan Belanda. Makanya Jawa ini Soekarno mengatakan bahwa pemantik api revolusi. Apa artinya? Orang Jawa yang pertama kali melakukan perlawanan secara besar-besaran, kontak senjata secara besar-besaran dengan Belanda. Maka Jawa ini adalah pemantik api revolusi. Orang yang pertama kali melakukan kontak senjata dengan Belanda itu membutuhkan nyali yang besar. Jadi siapakah mereka? Pemuda-pemuda Jawa. Yaitu perang di Panegoro. Perang di Panegoro orang Jawa bersama perang dengan Belanda itu selama 45 tahun, baru pecah di Aceh, pecah di berbagai suku. Tapi kenapa orang Jawa tidak mengungkit itu? Karena orang Jawa pun tahu bahwa kemerdekaan Indonesia ini bukan cuma karena perjuangan orang Jawa, tetapi karena perjuangan seluruh suku yang ada di seluruh Indonesia. Tidak seperti ini seolah-olah mengatakan bahwa mereka sendiri, jasa mereka sendiri Indonesia merdeka. Sebenarnya tidak, bahwa kemerdekaan ini diraih atau diperjuangkan oleh segala suku yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Kemudian masalah hati. Sebenarnya hati ini yang memperbaikan wajah secara nyata, dan wajah itu cerminan daripada hati. Kesabaran, ketabahan. Maka wajah yang baik itu mencerminkan hati yang tabah dan sabar. Jadi kemungkinan orang Jawa ini karena mukanya cantik tuh, yang wanita, yang laki-laki kan ganteng. Jadi hati mereka itu selalu tabah, sabar. Mereka puas dengan kehidupan ini. Sementara orang yang berwajah Vrindavan ini bagaikan mereka itu tidak tahu agama, tidak mengerti agama. Kalau seandainya mereka mengerti agama, mereka tidak akan mengolok-olok suatu kaum. Karena di dalam Al-Quran mengatakan bahwa jangan engkau mengolok-olok suatu kaum
karena boleh jadi kaum itu akan mengolok-olok kamu kembali. Dan mereka ini mungkin tidak percaya Tuhan. Kalau orang yang percaya Tuhan, mereka berbicara itu penuh dengan pertimbangan. Karena walaupun tidak ada orang, kita menganggap bahwa Tuhan memperhatikan kita, melihat kita. Makanya kita berbicara itu penuh pertimbangan dan takut dosa. Tapi orang yang berwajah Bangladesh itu mungkin tidak punya Tuhan, sehingga dengan seenaknya dia mengolok-olok suatu kaum. Makanya ketabahan dan kesabaran orang Jawa ini harus dijadikan tauladan, contoh untuk seluruh suku-suku yang ada di seluruh Indonesia ini, demi untuk mengikat tali persaudaraan agar kita tetap menjaga NKRI ini sukses selama-lamanya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya orang Jawa. Saya boleh cakap Jawa. Wong Pati. Winong. Ya, sebenarnya di Selangor ni ramai orang Jawa. Keturunan Jawa ni banyak, khususnya di Pantai Barat. Di Perak pun ada, di Selangor, di Melaka pun ada. Hatta di Johor pun juga ada. Johor lagi juga ramai. Dan in fact kalau kita lihat sejarah menteri besar di Selangor ni, ramai juga yang keturunan Jawa. Dan kalau kita tengok paling jelas Jawanya ialah Datuk Seri Kertoyo. Jelas nama kejawaan di situ. Dan in fact saya kalau ikut segala keturunan Jawa. Ayah saya lahir Singapura, tapi keturunan Jawa. Di era digital, kita semua punya dua pilihan. Ikut menyebarkan candaan yang menstigma atau menghentikannya dan memilih menghargai perbedaan. Humor tetap bisa hidup tanpa merendahkan. Kritik tetap bisa disampaikan tanpa mencederai martabat. Media sosial akan mencerminkan apa yang kita kirimkan ke dalamnya. Pada akhirnya, tentang suku apapun bukan soal bahan guyonan, melainkan soal kemanusiaan. Mari bijak berbahasa, karena kata-kata punya jejak dan jejak itu kembali kepada kita. Jika kalian suka bahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas kunjungannya di Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.